kabel-kabel di rumah sakit. Tes, sudah keluar suara? Kedengaran? Kurang keras? Tes, keras ya? Cukup keras? Masih kurang? 1 1 2 3 3 2 1. Sudah kedengaran? Tes. Tes 1 2 3. Oh, dekatnya. Tes 1 2. Lumayan. Bagus. Baik, jamaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan berbagai bentuk nikmatnya, terutama tentu saja adalah nikmat iman, nikmat hidayah, kita dikumpulkan dalam majelis kajian sirah nabawiyah, yang mana seperti gambaran kita dulu, mempelajari sirah nabawiyah itu merupakan bagian yang integral dengan ajaran Islam yang lain. Memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW itu tidak bisa tidak juga harus menentukan bagaimana bentuk praktisnya. Bagaimana bentuk praktisnya itu terlihat dalam keseharian Rasulullah SAW. Keseharian Rasulullah SAW itulah yang kita bicarakan, itulah yang kita bahas di dalam kajian sirah nabawiyah. Makanya kesalahan berpikir, kesalahpahaman, salah dalam berfatwa, salah dalam memahami dan menyikapi berbagai fenomena itu berangkat dari kesalahan dalam memahami sirah nabawiyah, atau memang tidak paham sirah nabawiyah. Seperti, mohon maaf, nggak tahu kalau di sini sempat di Pone itu muncul syubhat, katanya di Wahda itu orang baru belajar beberapa bulan sudah bisa berdakwah, sudah bisa mentahbiyah, sudah bisa mengajari orang. Itu yang sempat dihembus-hembuskan. Maka saya bilang sama ikhwan, ini berangkat dari ketidakpahaman. Abu
Bakar As-Siddiq, Tufayl bin Amr Ad-Dawsi, dan begitu pun mayoritas sahabat itu langsung berdakwah dan menyampaikan tatkala pertama kali mereka dengar dari lisan Rasulullah SAW. Orang yang ngaji sirah nabawiyah, orang yang mendalami dan memahami sirah nabawiyah itu tidak akan memiliki pemahaman yang seperti itu. Kesalahan seperti ini muncul dari tidak pahamnya seseorang atau kelompok tentang bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah, teman sekalian, menjadi penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk terus mengkaji, mengungkap, mengeksplor nilai-nilai pesan fawaid tarbawiyah yang terdapat di dalam setiap episode kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan bagi beliau, berikut keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sampai datangnya hari kiamat. Hari ini tema pembicaraan kita seputar peran penting Rasulullah muda. Sebagai seorang pemuda usia 15 tahun, 20 tahun di kota Mekah. Sebelum beliau diangkat jadi nabi, tentu saja, karena usia beliau diangkat jadi nabi itu adalah 40 tahun. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana masa kecil Rasulullah SAW sejak beliau dilahirkan. Bahkan kita sudah bicara belum lagi Zoom, bahkan sebelum lahirnya Rasulullah SAW kita sudah bahas sejarah berdirinya kota Mekah. Nah, dari sini kita lihat bagaimana sejarah dan sirah nabawiyah itu terlihat memiliki keistimewaan dari segi dia mengungkap, menceritakan sosok profil seorang anak manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu secara komprehensif. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, seorang pun yang digambarkan begitu detail, baik di dalam Al-Quran apalagi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terperinci itu. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW diutus, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh teladan yang terbaik. Gimana caranya Rasulullah SAW itu menjadi teladan yang terbaik kalau problem-problem kemanusiaan itu tidak terlihat hadir menimpa beliau dan orang-orang beriman pada masa itu, lalu dia datang untuk kasih solusi. Persis yang saya gambarkan di bulan lalu, ada ikhwah yang mengatakan sahabat saja bertengkar, sahabat saja saling bermusuhan satu sama lain. Maka wajar kalau di antara ikhwah juga kadang-kadang ada pertengkaran. Saya bilang mengambil ibrah dan faidah dari sirah nabawiyah tidak begitu. Justru yang harus kita pahami bahwa kejadian itu terjadi di tengah para sahabat. Lalu Rasulullah SAW datang untuk menawarkan solusi, mengilaj. Begitupun sebelumnya memberikan wanti-wanti tentang keharusan menjaga ukhuwah, keharusan untuk menghilangkan rasa dengki, rasa iri, dendam, menghilangkan gesekan di antara dua orang bersaudara. Itu yang harus jadi ikrah bahwa terjadi, lalu kemudian Rasulullah SAW datang untuk memberikan jalan keluar. Itu memang sudah seperti itu karena marhalah mereka ini adalah marhalah taksis, fase penanaman syariat, fase pembentukan syariat. Kalau tidak ada sahabat yang berzina, tidak ada sahabat yang minum minuman keras lantas mabuk, tidak ada sahabat yang membunuh, tidak ada sahabat yang mencuri dan seterusnya, lalu gimana syariat ini bisa dikatakan sebagai syariat yang hidup? Gimana syariat ini menemukan bentuk konkretnya kalau Rasulullah SAW tidak memahami, tidak punya solusi untuk itu? Justru disitulah fungsi sirah nabawiyah itu, di mana melihat ajaran Islam ini membumi menjadi sebuah realitas, bukan sekedar sebuah misalnya kita bilang ukhuwah, iya, mana contohnya? Sekarang kalau kita pikir ukhuwah, persatuan misalnya, kita harus hadirkan profil-profil
dari generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam wujud nyata. Ini dia bentuknya. Sebagai seorang dai, sebagai seorang murabbi, sebagai seorang ustaz, ikhwan. Arahan ini kan bukan hanya bagi ustaz saja, kiai saja, alumni istibah, alumni tadrij saja. Bukan hanya untuk ustaz Sudarma, ustaz Ikram, ustaz Haku, bukan. Tapi bagaimana setiap muslim memahami, karena mereka punya misi. Misi setiap muslim itu bagaimana mengenalkan Islam. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli." Dialah yang mengutus seorang nabi dengan membawa misi apa? Bil huda, membawa petunjuk. Wa dinil haqq, agama yang benar. Jadi bil huda, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, agama yang benar adalah wal amalus saleh. Maka agama ini ditegakkan dengan ilmu nafi' wal amalus saleh. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk menjadikan Islam ini menjadi agama yang tersebar di seluruh muka bumi, menjadi agama yang dominan, dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Ini jelas misi yang diemban oleh seorang muslim. Beda sama umat terdahulu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak dibebani menjadi agama yang seperti itu. Coba perhatikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Para ulama tafsir sepakat surah Al-Bayyinah itu turun berkenaan dengan orang-orang Bani Israel. Coba lihat kewajiban mereka. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Bertauhid, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ada arahan, ada bimbingan, ada nilai di mana mereka harus menang, tidak ada. Kalau Islam tidak, Islam ini harus dibawa nilai-nilainya, pilar-pilarnya harus diemban kemanapun. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Oleh sebab itulah, misi ini bukan hanya diemban oleh ustaz, bukan kiai, bukan mubalik. Tugas dakwah ini adalah tugas setiap muslim. Makanya ukurannya tidak harus hafal Al-Quran baru bisa berdakwah. Ukurannya tidak harus hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim 7.000 hadis, Sahih Muslim 12.000 hadis. Sebagaimana kata Imam As-Suyuti rahimahullah. Hafal baru bisa berdakwah tidak? Kata Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Beda dengan emas yang nisabnya 80 gram. Kalau nisabnya ilmu satu ayat, antum faham satu ayat, amalkan satu ayat, dakwahkan. Makanya inilah hakikat yang kita lihat. Abu Bakar begitu paham ilmu langsung berdakwah. Tufail bin Amr ad-Dawsi dapat beberapa ayat langsung pulang ke Yaman, kabilah Daud. 6 orang Khazraj yang datang ke Mekah untuk berhaji dalam peristiwa Bai'at Aqabah, sebelum peristiwa Bai'at Aqabah, 6 orang. Termasuk Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu. Ketemu dengan Rasulullah SAW di Mina. Rasulullah SAW, "Ala tajlisun ukallimukum?" Apa kalian mau duduk lalu aku akan membicarakan sesuatu? Dia bilang tidak ada masalah. Kita juga tidak buru-buru ini. Rasulullah SAW menyampaikan mereka ayat suci Al-Quran, dibacakan ayat suci Al-Quran. Lalu mereka pulang, masuk Islam, pulang sampai ke Madinah mereka berdakwah. Apa yang terjadi? Hanya dalam beberapa hari saja, tak satu pun rumah di kota Yathrib, nama lama, nama kuno dari kota Madinah, kecuali nama Rasulullah SAW sudah disebut-sebut. Ini apa? Bukan mereka unggah di media sosial, bukan. Orang-orang ini datang ke rumah-rumah menyampaikan tentang kedatangan Al-Muntadhar, Al-Mustafa yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti. Di samping bahwa memang mereka sudah sering dengar pengabaran dari orang-orang Yahudi yang menjadi tetangga mereka di kota Madinah. Makanya Rasulullah SAW tanya, min mawali Yahud, min mawali Yahud, apakah kalian ini orang-orang yang bertetangga dengan orang Yahudi? Iya, kami, betul. Mereka sudah lama dengan orang Yahudi itu kalau bertengkar sama orang-orang Madinah, bilang, "Oh iya, nanti kalau datang itu Nabi terakhir, Nabi itu akan berperang bersama kami memerangi kalian seperti diperanginya orang-orang Ad dan orang-orang Iram." Orang Madinah, siapa itu? Siapa itu yang disebut? Muhammad.
Nah, makanya 6 orang Khazraj yang ketemu sama Rasulullah SAW di Mina langsung mengatakan, nah, sambut segera, jangan mau kalah duluan sama orang Yahudi. Dulu orang Yahudi kalau marah sama kita selalu ngancam-ngancam. Oh iya, kalau datang itu Nabi itu akan berperang bersama kami melawan kalian. Jangan mau begitu, kita balik keadaan, kita yang duluan beriman sama dia. Makanya salah satu faktor yang menjadikan mereka cepat sekali menerima Islam. Nah, faedahnya adalah bagaimana mereka ini segera menyampaikan kebenaran. Nah, kalau pertama kali mereka tersentuh, terpapar dengan kebenaran, mereka seperti virus yang memang langsung mau menyampaikan kebenaran. Disponsori oleh ya. Ini bagus juga. Ini sudah punya warkop. Saya bilang tadi di warkop itu tempat kita perlu ini kumpul. Ini punya warkop. Tempat kumpul membicarakan umat, tidak sekedar ngopi. Baik, nah, kawan sekalian, faedah lain dari peristiwa itu adalah keutamaan ilmu. Nanti kita sebut dalam bab Bayat Aqabah. Dan saya sebut memang pertemuan 6 orang Khazraj dengan Rasulullah di Mina yang sebentar saja. Faedahnya adalah bagaimana segera mereka berdakwah di Yathrib sepulangnya. Faedah lain, pentingnya ilmu. Bayangkan ilmu yang sedikit itu tentang hakikat kenabian terakhir yang datang di Mekah, itu cukup langsung menjadikan mereka beriman. Ilmu itu saja yang mereka tahu, ya ada nabi terakhir yang datang dari Mekah. Itu saja yang mereka tahu, tidak pernah tahu ayatnya, tidak pernah. Tapi begitu mereka ketemu orangnya langsung, oh ini nih, ini yang sering disebut sama orang Yahudi, langsung mau beriman mereka sih. Maka terjadilah Bayat Aqabah. Ketika berbondong-bondong orang Madinah itu sudah masuk Islam setelah didakwai oleh ke-6 orang tersebut. Nanti kita bicara pada baik. Sekarang kita bicara 2 peristiwa. Peristiwa masa muda Rasulullah SAW itu sebenarnya cukup banyak. Tapi kita bicara 2 dulu hari ini. Karena ini ketika Rasulullah SAW masih bujang. Karena berikutnya kita sudah bicara tentang pertemuan Rasulullah SAW dengan Khadijah bintu Khuwailid. Pertemuan yang tidak biasa-biasa saja, tapi mempertemukan orang jujur sama orang yang menjaga kehormatannya dalam bentuk perdagangan yang berkah, usaha bisnis yang luar biasa. Rasulullah dipekerjakan sama Khadijah. Sebenarnya sih tidak, kalau dalam gambaran kita dulu itu mungkin sebagai pegawai, tidak. Sebenarnya tidak sebatas pegawai, tetapi dalam akad mudharabah bagi hasil. Jadi Rasulullah itu dikasih barang disuruh jual. Mudharabah. Nah, bawa ke Palestina, ke Suriah. Setelah habis barangnya Rasulullah SAW beli barang lagi yang bisa dijual ke Mekah. Jadi sudah ekspor dan impor. Sekarang ada ibu yang jual ekspor impor, misalnya ada. Ini handphone kan impor kan? Ibu jualan plastik ini kan plastik dibuat di mana, di China, di Malaysia, impor juga. Enggak. Yang saya maksud konteksnya, misalnya antum memang yang importir, karena enggak. Oh, para sahabat itu usahanya sudah ekspor dan impor, menyeberang negara dari Mekah melewati Madinah, melewati Tabuk, Yordania sampai ke Palestina. Jauh itu. Makanya dari awal kita bilang, kenapa inilah rahasia masa muda Rasulullah SAW, masa remajanya beliau ikut 12 tahun, usia 12 tahun sudah pergi ke Syam. Kenapa? Ini membentuk citra wawasan Rasulullah SAW begitu mundial, universal. Beliau tidak lihat Mekah saja, tidak. Makanya bagi Ustaz ini sering jalan-jalan, bukan sekedar jalan-jalan, tapi jalan-jalan ambil faedah, belajar dari kampungnya orang, belajar dari peradabannya orang. Jangan terkungkung di pare-pare saja. Tapi lihat, inilah yang menjadikan cara pandang Rasulullah SAW itu bersifat universal, jauh luas, karena beliau banyak sekali bersentuhan dengan budaya dan peradaban negeri-negeri di luar sana. Baik, 2 peristiwa. Yang pertama adalah Harbul Fijar dan yang kedua adalah Hilful Fudul. 2 peristiwa ini terjadi di masa 15
ada yang bilang usia 10 tahun, ada yang menguatkan usia 15 sampai 20 tahun. Peristiwa pertama, teman sekalian, yang kita bicarakan hari ini adalah Harbul Fijar atau perang Fijar. Apa itu perang Fijar? Perang Fijar itu terjadi di usia Rasulullah SAW sekitar 15 tahun. Kenapa dinamai perang Fijar? Karena terjadi di bulan-bulan haram. Fijar itu seakar kata dengan fajir. Apa itu fajir? Fajir itu orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Fujur jamaknya dosa dan kesalahan. Orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Perang Fijar dinamai perang Fijar kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari karena perang ini terjadi di bulan haram. Sementara mereka dilarang untuk berperang di bulan-bulan haram. Tapi mereka berperang. Makanya ada sedikit perselisihan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan kisah ini tidak benar. Keikutsertaan Rasulullah dalam perang itu perlu ditinjau ulang karena tidak mungkin calon nabi ikut dalam perang yang tidak dibolehkan. Ya, tapi nanti kita bahas di ujung. Ulama yang bantah, dia bilang enggak perang, hadisnya sahih. Lalu apa hikmah keikutsertaan Rasulullah SAW? Baik, kita lihat. Perang Fijar terjadi di usia beliau 15 tahun. Perang yang mempertemukan dua kabilah besar, dua suku besar di Mekah, yaitu suku Qais Ailan dan Kinana Quraisy. Jadi antara suku Qais dan Quraisy bertempur melibatkan dua suku besar, Ailan dan Kinana. Kinana dari Quraisy, Ailan dari suku Qais. Sekali lagi, dua suku besar terlibat pertempuran cukup lama, berkelahian. Dan ini bukan pertempuran yang pertama, tidak, sudah sering seperti itu. Sebelum kenabian sudah sering antar suku ini bertempur. Gesekan-gesekan seperti ini sudah sering bertempur. Nah, antara siapa? Suku Qais dan suku Quraisy. Yang wakili Qais suku besarnya Ailan, dan yang wakili Quraisy adalah suku Kinana. Nah, meski nanti Kinana ini bukan terahnya langsung Rasulullah SAW, tetapi keluarga besarnya Rasulullah SAW juga ikut. Mereka berkelahi. Dan ini waktu itu yang memimpin pertempuran di pihak Quraisy adalah ayahanda dari Abu Sufyan. Siapa nama ayahanda Abu Sufyan? Kakeknya Muawiyah. Nah, ini tes, bukan tes CPNS, bukan. Tes wawasan. Siapa ayahanda Abu Sufyan? Siapa ayahanda Abu Sufyan? Harb bin Umayyah. Makanya generasi mereka disebut dengan Umayyah. Khalifah dari Umayyah, Abbasiyah Umayyah, karena cucu dari Umayyah, Bani Umayyah. Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah punya putra yang sangat terkenal. Siapa dia? Abu Sufyan bin Harb, ayahanda dari Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Makanya cucu mereka disebut dengan Bani Umayyah. Nah, jadi memang dari dulu mereka ini punya terah pemimpin. Memang kalau orang sini bilang apa ya? Jago. Orang apa? Orang jago. Pemimpin bangsawan dan terah kepemimpinan selain terahnya Abu Thalib. Jadi Kinana, Bani Kinana dari Quraisy. Waktu itu Quraisy dipimpin oleh Harb bin Umayyah, ayahanda dari Abu Sufyan bin Harb. Di awal mulai pagi mereka bertempur di penghujung pertempuran itu. Di awal-awal mereka menang. Tapi di akhir Quraisy memimpin pertempuran. Jadi awal-awal orang Qais Ailan ini menang, berhasil mempecundangi orang-orang Quraisy. Tapi di bagian akhir orang Quraisy bangkit, lalu berhasil mendesak orang-orang Qais, orang-orang Ailan. Dan ini memakan korban yang cukup banyak. Pemimpin, orang-orang di antara mereka. Nah, apa perannya Rasulullah?
itu disebutkan kata Rasulullah SAW, beliau mempersiapkan anak panah untuk paman-pamannya. Jadi beliau ini mempersiapkan panah, memunguti panah musuh lalu dibawa kembali ke paman-pamannya untuk ditembakkan lagi. Ini peran Rasulullah di usia itu. Kenapa? Karena usia itu memang belum bisa. Bahkan ada sebagian ulama seperti Musa bin Uqbah dalam sirahnya mengatakan yang benar bahwa beliau itu usianya masih 10 tahun ketika itu. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Harbul Fijar ini terjadi pada usia berapa? Ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang 15 tahun. Nah, kalau di dalam kitab yang saya baca lebih menguatkan usia 15 tahun. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Beliau ikut di sana, artinya melihat pertempuran itu berlangsung selama berhari-hari. Dan tugasnya adalah menyiapkan panah. Dan ini melatih Rasulullah SAW untuk secara langsung melihat konflik dan ini membentuk kepribadian. Ada kan orang baru letusan petasan sudah sembunyi. Ada yang begitu. Kalau ada berarti ada yang sama dengan saya. Orang yang berkelahi dia kebakaran, kan gitu. Nah, gimana kalau misalnya Indonesia ini bertempur sama Amerika? Mungkin dia sudah duluan bikin bunker lalu sembunyi dalam bunker. Tidak berani keluar. Rasulullah itu mentalnya sudah diuji karena sejak usia remaja sudah melihat orang saling mana, saling pedang satu sama lain, melihat darah terceceran. Dan ini menjadikan mentalnya beliau sudah diuji sejak awal. Itu salah satu faedah mengapa sejak remaja Rasulullah sudah ikut. Ini fans sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi hikmah terbesarnya adalah membentuk kepribadian, membentuk karakter pada diri Rasulullah SAW. Nah, ini juga menjadi arahan bagi kita. Fans sekalian, sekarang ini fenomena laki-laki tidak bertulang. Ya, ada kan bilang bertulang lunak. Kalau saya sih tidak punya tulang. Ini lagi marah. Pesantren sudah masuk, sekolah-sekolah masuk. Bahaya. Maka sekarang salah satu arahan dari tokoh-tokoh psikologi, tokoh-tokoh pendidikan, Ustaz Bilpi juga pernah bilang, gimana anak kita yang laki-laki ini dilatih kelelakian, dilatih permainan olahraga yang menunjukkan bahwa mereka laki-laki. Jangan laki-laki dikasih boneka, tinggi winggi, apa yang lain. Ikutkan olahraga yang melatih mental mereka. Termasuk ketika mereka manjat, jangan manjat nanti kamu jatuh, tidak. Anak kita harus dididik dari kecil berhadapan dengan masalah. Jangan sedikit manjat, akhirnya nanti apa-apa ketemu cari bapaknya, Abi tolong dulu. Kenapa? Kayak ada sebelum belum keluar. Dosenku marah sama masa sampai segitunya. Sampai abinya yang ke Makassar ketemu dosen. Nah, dibombe sama dosennya misalnya. Uang SPP ku begini. Yuk cowok. Yuk ada laki-laki. Kenapa? Karena dulu waktu manjat-manjat di Polkerset. Oh, kenapa? Yang penting jangan manjat yang listrik. Manjat di tower. Jangan nanti kamu jatuh. Tidak diarahkan dia. Jangan sampai dia nanti jadi atlet panjat tebing misalnya. Nanti dia jadi ikhwah pertama yang menyentuh puncak Mount Everest di Himalaya, memancangkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan keren itu. Baru difoto dari jauh, matahari tenggelam, cingkrang pakai jenggot, keren tuh, keren. Dibiasakan mereka untuk sebagai laki-laki ikutkan judo, ikutkan karate, pencaksilat. Kalau abinya jago pencaksilat, nanti pencaksilat. Kenapa pencaksilat? Di samping itu adalah olahraga bela diri yang asli, orisinil di Indonesia, dan itu tidak bisa dibantah. Kawan sekalian, saya baru ketemu fakta. Saya rencana mau tulis ini, tapi belum ketemu waktunya. Ternyata karate itu punya akar dengan olahraga bela diri di Filipina, namanya Kali.
Coba nonton search nanti. Jadi olahraga karate Jepang punya akar di mana pertarungan sebenarnya pertarungan jarak dekat termasuk tendangan yang tinggi di dalam karate itu awalnya tidak berkembang sampai kemudian ada disinyalir budaya kali ini menginfiltrasi bela diri karate. Seorang pakar karate sampai datang ke Filipina untuk melihat persentuhan antara kali dengan karate. Lalu dia bicara sama seorang expert jago kali di Filipina. Dia apa kata dia? Kali ini punya akar dari silat. Insyaallah. Makanya di Filipina ada perguruan namanya Kali Majapahit. Ternyata disinyalir Kali Majapahit ini diajarkan oleh salah seorang di antara Panglima Majapahit di zaman Gajah Mada. Masya Allah. Maka jangan remehkan silat. Siapa yang guru silat di sini? Yang penting jangan silat lidah. Silat lidah cuma di panggung, tapi silat harus menghidupkan budaya kita. Daniel Inosanto dan Den Inosanto, pernah dengar kata nama Daniel Inosanto? Jadi Daniel Inosanto itu salah seorang muridnya Bruce Lee yang punya sertifikat. Jadi di antara murid-murid Bruce Lee, Ted Wong, John Ree yang punya sertifikat termasuk siapa? Daniel Inosanto. Dia ini orang Filipina. Sekarang Daniel Inosanto jadi guru silat. Masih bertanya kenapa bisa? Nah itulah kenyataannya. Artinya apa? Dan Inosanto ini belajar jujitsu, belajar jet kundo dari Bruce Lee, belajar karate, belajar taekwondo. Sekarang belajar silat dan menjadi pelatih silat di Filipina. Campur sama kali. Saya bilang sama teman-teman, makanya jangan pernah remehkan silat. Saya belajar karate. Dari dulu guru saya di dojo itu bilang, jangan hadapi karate kalau di dalam lift. Mati tuh. Dan karate itu butuh ruang yang luas. Kalau silat tidak, rapat begini ente KO. Ada pukulannya dari bawah, ada sikut dan seterusnya. Kalau karate harus punya ruang baru bisa bergerak. Tidak. Kalau silat di tengah lift, di dalam lift antum KO. Ini dari dulu pesannya seperti itu. Dan Inosanto melatih silat sekarang. Dia juga salah seorang supervisor UFC, supervisor MMA internasional, supervisor di film-film laga Hollywood. Dia sezaman sama siapa? Steven Seagal yang jawara ninjutsu dan aikido itu. Weh, keren. Silat. Sama-sama sambo. Sambo apa? Bukan. Olahraganya Khabib. Sambo itu adalah bela diri inti yang dimiliki oleh Khabib Nurmagomedov. KGB, Spetsnaz, agen rahasia di Rusia. Spetsnaz itu seperti Kopassusnya Indonesia. Itu bela diri intinya sambo. Dan itu menjadi bela diri wajib. Saya pernah bilang di media sosial, bagus nanti TNI kita, Polri kita jangan cuma belajar karate dan taekwondo. Kalau di TNI kan apa bela diri TNI? Jongmodo yang baju hijau. Jongmodo diadopsi dari Korea. Orang Korea belajar karate campur judo sama bela diri asli orisinnya Korea. Lahirlah Jongmodo. TNI belajar Jongmodo. Kenapa tidak belajar silat? Spetsnaz belajar sambo, mestinya kita belajar silat. Coba lihat, Khabib berapa kali mempertahankan gelar? 11 kali tanpa kalah, berturut-turut. Sambo dari mana? 2 orang Rusia pernah bertugas sebagai intel di Jepang. Di sana mereka belajar judo. Pulang ke Rusia, dia campur judo sama tinju Rusia, lahirlah sambo. Coba kan kalau keren kita di sini silat campur roti. Dan dalam canda. Ya coba kan silat dibuat jadi lebih modern. Makanya saya itu yang kecil alasannya.
Selain saya ajar karate, saya juga belajar ajar silat. Kenapa? Kembali, karena anak kita perlu dididik sejak kecil untuk menjadi laki-laki. Harus berhadapan dengan masalah. Saya mungkin berbeda orang lain. Orang lain mungkin mendidik anaknya, kalau kamu dipukul, nak sabar, jangan melawan. Kalau baik tidak, saya bilang kalau dipukul, pukul juga. Anak-anak, coba lihat, seorang anak di Jawa dibully sama temannya sampai meninggal karena disuruh berhubungan sama kucing. Coba, anak-anak kita semakin gede semakin lembek. Saya bilang sama baik, kalau kau dipukul, pukul balik, lebih keras dari yang kau dipukul. Cuma karena anak-anak namanya, ya kadang-kadang offside. Dia bilang, Abi tadi saya tendang tulang keringnya temanku, menangis. Saya bilang tidak begitu cara. Nanti kau didolimi baru balas. Jangan kau duluan yang pukul orang. Pokoknya Abi buat saya tendang semua tadi satu kelas jatuh semua, tidak ada yang bagus. Tidak begitu juga bosku. Nah sekarang dia latihan salah satu aliran karate. Saya bilang belajar, kenapa? Karena anak kita harus diajar. Masalah semakin besar. Persoalan bullying ini semakin salah satu masalah terbesar di pendidikan kita. Sudah berapa anak yang tewas? Sudah berapa anak yang sakit, depresi, gila dan seterusnya. Jangan main-main. Ini teman sekalian, ini terbentuk pada diri Rasulullah SAW di usia 10-15 tahun. Apa? Perang Fijar. Yang kedua, peristiwa kedua, yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Hilful Fudul. Hilful Fudul. Apa ini Hilful Fudul? Hilful Fudul itu perjanjian atau kesepakatan. Perjanjian atau kesepakatan al-fudul. Dinamai al-fudul berakar kata dengan al-fadl. Al-fadil, al-fadl, fadilah. Yaitu untuk menjaga nilai-nilai kebajikan di tengah masyarakat. Itu intinya problem. Kisahnya teman sekalian, ini usianya dikatakan usia Rasulullah SAW sekitar 20 tahun. Di usia 20 tahun. Sebabnya seorang laki-laki dari Yaman, dari suku Zubaidi di Yaman, kabilah Zubaidi di Yaman, datang ke Mekah bawa barang. Datang ke Mekah untuk bawa barang. Untuk apa bawa barang ke Mekah? Jualan. Tentu saja untuk jualan. Dia bawa ke Mekah. Lalu dia ketemu sama salah seorang pemimpin Mekah. Namanya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Nah, kalau Harb bin Umayyah adalah ayahanda tokoh yang bernama Abu Sufyan bin Harb, maka Al-As bin Wa'il ini ayahanda dari dua orang sahabat besar. Pertanyaannya, siapa orang? Sambil berpikir saya, kenapa perlu menelpon? Antum minggir. Ya halo. Ya simpan saya di teras. Iya simpan di teras. Iya betul kan. Biasanya meja nih, ketan. Iya di situ simpan aman insyaallah. Iya, makasih banyak. Pakai. Baik, kita lanjut. Ada yang sudah jawab, punya jawaban? Dua sahabat besar, ayah anak, merupakan keturunan orang yang kita sebut Al-Aus bin Wa'il. Ada yang ingat? Dua orang sahabat punya kedekatan dengan namanya. Ustaz aku? Amr bin Aus, Masya Allah. Amr bin Aus dan anaknya siapa? Abdullah bin Amr bin Aus. Masya Allah. Jadi orang Zubaidi ini ketemu Aus bin Wa'il. Al-Aus bin Wa'il adalah ayahanda dari Amr bin Aus, sahabat utama gubernur pertama Mesir di zaman Umar bin Khattab. Sementara putranya
Abdullah bin Amr bin As adalah penghafal hadisnya Rasulullah SAW yang paling utama. Selain Abu Hurairah, salah satu sahabat yang paling banyak hadisnya, Abdullah bin Amr bin As. Ini kisahnya banyak sekali dalam hadis-hadis dalam sunnah. Bagaimana dia ini sholat lain setiap malam, puasa sunnah setiap hari, khatam Al-Quran setiap hari 30 juz. Pernah dengar kisahnya? Sahabat-sahabat yang sampai saking rajinnya beribadah, dia tidak pernah menggauli istrinya. Tidak pernah menggauli istrinya. Maka keluarlah Rasulullah SAW hadisnya, an-nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Menikah, apa? Ya, sexual intercourse yang halal, silaturahmi ibu bapak. Ya. Nah itu ibadah. Kata Rasulullah SAW, an-nikah sunnati, nikah itu sunnahku. Hadis itu keluar tahu dasarnya apa? Tahu dasarnya apa? Amr bin As datang ke rumahnya Abdullah bin Amr bin As putranya sebagai pengantin. Dia tanya, nggak ada anaknya, ketemu menantunya. Masya Allah, mana suamimu nak? Keluar Rita, keluar dia di. Bagaimana nak? Bagaimana rumah tangga? Ya apa bapak anak-anak? Maka nggak romantis. Madodo, malah emang. Masa? Iya, dia kena geruk-geruki. Nggak pernah kita disentuh-sentuh. Ini lagi. Kita perhalus, ya, supaya tidak terlalu vulgar. Ya gitu deh. Masa dia ini? Apa nak kerja? Tiap malam sholat lain, mulai awal malam sampai menjelang subuh. Setiap hari puasa, dan setiap hari khatam Al-Quran 30 juz. Dan dia memang, wallahi la asumanna dahr, demi Allah aku akan berpuasa setiap hari, aku akan khatam setiap hari, dan aku akan sholat lain setiap hari. Amr bin As ini sebagai seorang bapak, ketika itu Rasulullah hadir. Nah ini saya bilang, setiap masalah di zaman Rasulullah itu menjadi petunjuk dan solusi bagi kita. Sahabat Amr bin As tidak langsung menasihati putranya, tidak. Kona, mau pakur menentuku, tu cantina pare-pare, tu cantina sumpah. Saya sama bapaknya itu bersahabat. Kenapa kau sia-siakan, Nabi? Apakah Amr bin As bilang begitu? Tidak. Dia datangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, maga sih Mbona Abdullah. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Ini saya dalam Sahih Bukhari. Maga sih Abdullah, maga timpa dia kena guru-guru ini. Maka ini nak bicara. Maka Rasulullah suruh panggil Abdullah ke sini. Rasulullah tanya, "Kaifa taqra?" Bagaimana kamu membaca Al-Quran? Ya Rasulullah, aku membaca Al-Quran 30 juz dalam sehari. Bandingkan dengan kita. Makanya hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, bersikap pertengahan di dalam beribadah. Coba cari hadis ini. Kalau antum punya Riyadhus Shalihin, cari hadis ini supaya cross check dengan apa yang disebut. Kayak kata, bagaimana kau baca? Ya Rasulullah, saya baca sehari 30 juz. Bagaimana kau berpuasa? Saya berpuasa setiap hari. Bagaimana kamu sholat? Saya sholat setiap malam. Maka Rasulullah SAW tunjukkan, keluarlah hadis itu. Kalau kau baca Al-Quran, itu tamatlah dalam sekali sebulan. Ini uti afdal min dzalik ya Rasul. Ya Rasulullah, saya lebih kuat daripada itu. Kalau begitu tamatlah dalam setiap 20 hari. Ini uti afdal min dzalik, saya lebih kuat dari itu. Tamatlah dalam 10 hari kalau begitu. Dia terus, ini uti afdal min dzalik. Kalau begitu tamatlah dalam sepekan. Ini uti afdal min dzalik. Kalau begitu tamatlah dalam 3 hari. Dia bilang, saya lebih kuat dari itu. Maka Rasulullah SAW bilang, jangan tamat kurang dari 3 hari, karena itu artinya orang sekedar baca tapi susah untuk mentadabburi. Nah itu ukurannya. Coba perhatikan bagaimana semangatnya Abdullah bin Amr bin As.
Nah, gimana kamu sholat lain? Ya, saya sholat di malam. Saking seringnya sholat lain, tidak pernah mendekati temannya itu, sahabatnya, istrinya. Maka Rasulullah SAW keluar hadits apa? Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya jasadmu punya hak, matamu punya hak, dan istrimu punya hak. Berikan haknya masing-masing. An-nikah sunnati faman raghiba 'an sunnati falaysa minni. Nikah itu, berhubungan itu sunnah. Maka barang siapa yang tidak suka sunnahku, dia bukan bagian dari. Dia siapa benci sunnahku, dia bukan bagian dari umat. Makanya kalau berdoa biasa maka di masjid dekat. Oh mana belok ke masjid dekat? Nah, masjid dekat itu sedih. Nah, asal jangan datang ke masjid disuruh bersedekah, kurang ada boleh. Wani-wani masih dekat lain atau ya bosku. Lain itu sedekah boleh lah. Sedekah tadi masih dia. Begitu. Ya. Ada yang masih bujang sih? Tidak ada. Oh masih. Ya. Baik. Nah, itulah Abdullah bin Amr bin As dan ayahnya Amr bin As. Kok melenceng segitu ya? Saya ceritakan supaya antum tahu bahwa orang-orang yang kita sebut ini punya keterkaitan. Nah, Amr bin As inilah yang menjadi gubernur pertama Mesir di zaman Umar bin Khattab. Pernah ingat Umar bin Khattab marah sama Sungai Nil? Nah, orang inilah yang menjadi gubernur ketika itu. Pernah dengar kisahnya? Sungai Nil tidak mau mengalir airnya. Dia kirim surat. Amr bin As kirim surat ke kota Madinah. Wahai Amirul Mukminin, Sungai Nil tidak mengalir airnya. Tanaman meranggas, tumbuhan tidak mau tumbuh, orang kelaparan, kehausan. Bagaimana ini? Apa Umar bin Khattab? Ini disebut dengan Al-Bidayah wal Nihayah, Imam Ibnu Katsir dan kisahnya sahih. Maka Umar bin Khattab kirim surat kepada Sungai Nil, kepada saudara Sungai Nil dari Amirul Mukminin di Madinah. Kalau kamu mengalir atas kehendakmu sendiri, maka silahkan, saya tidak bisa paksa. Tapi kalau kamu mengalir karena perintah Allah, karena kita sama-sama Allah dan saya pemimpinmu, saya perintahkan kamu sebagai khalifah, mengalir. NB bawa. Kalau sudah dibaca, buang ke sungai. Begitu Amr bin As baca, sudah baca, dia buang ke sungai itu surat. Tidak lama setelah dibuang itu surat, mengalir air sungai ini. Jadi jangankan setan, sungai saya dimarahi sama Umar bin Khattab mengalir. Jangankan manusia biasa, sungai ditegur sama Umar bin Khattab mengalir, ampun mak. Nah, siapa yang gubernur? Amr bin As. Baik. Nah, coba perhatikan. Orang dari kabilah Zubaidi dari Yaman datang, bawa barang banyak-banyak ini dengan harapan, alhamdulillah ini barang banyak, mulai dari pakaian, makanan, madu, gandum dan susu. Begitu masuk kota Makkah, orang pertama yang langsung dia temui Al-As bin Wa'il, salah seorang pemimpin kota Makkah. Al-As bilang, sini itu barangmu nanti, gampang itu, nanti saya beli. Diambil semua barangnya, ditunggu berapa hari tidak bayar. Dia tidak kasih barangnya, uangnya orang. Zubaidi ini, orang Zubaidi datang, mana uangku anda? Kemana? Kau datang ke sini sebagai pendatang, pokoknya harus. Kapan lagi kau kasih kita bagian? Intinya tidak dikasih uangnya. Maka kabilah Zubaidi ini datang menemui beberapa tokoh, mulai dari Bani Abduddar, Bani Makhzum, kemudian Bani Jumah. Makanya ada sahabat yang Al-Makhzumi, ada Al-Jumahi. Ini kabilah-kabilah Quraisy yang paling terkenal. Bani Abduddar, Bani Makhzum, Bani Jumah, Bani Sahm. Nah, Sahm ini termasuk keluarga besarnya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Dia dari kabilah As-Sahm. Dia datang, masa itu Pak peta itu pembasuh Al-As bin Wa'il tidak bayar kan? Tidak ada yang berani ngomong. Bani Adi bin Ka'ab, dia ditanya semua tuh. Wah, tapi tolong itu Nuriyah tak kesini. Nah, lah baru perang, kenapa dia nolak aja kan?
Baik, tidak bisa kita bilang tidak bisa kita karena kita tahu itu toh. Ya aku juga itu. Kalau tuh yang nasib, mega tuh aku tahan. Menyerah kayak ini, tidak bisa saya ini, tidak bisa kecampur-campur itu urusan. Datang lagi itu Bani Makhzum, wah tapi itu Al-As bin Wa'il ambil saya punya barang, tapi dia tidak bayar. Jadi, nulin hasil uang. Temani gak pergi minta, atau kita mau yang sampaikan kepada dia belum? Bayar masa saya datang jauh-jauh ribuan kilometer dari Yaman, bawa barang tak dibayar. Coba bayangkan berapa suku yang didatangi: Abdul Dar, Bani Makhzum, Bani Jumah, Bani Adi, As-Saham. 5 suku besar di Mekah didatangi, tidak ada yang membantu. Menyerah semua sama siapa? Al-As bin Wa'il dari Ibrahim. Maka di tengah keputusasaannya, bukan sekalian, laki-laki yang di dalam doa tidak disebut namanya, tetapi disebutkan dari suku Subaidi dia naik ke puncak gunung Jabal Al-Qubais, salah satu tempat tertinggi di Jabal Al-Qubais di dekat Ka'bah. Dia naik di situ dan berteriak, mulai bersyair dengan syair terkenal. Dia mengatakan, mana orang-orang Quraisy yang katanya kesatria? Mana keadilan? Mana kesetriaan? Mana amanah? Mana tanggung jawab? Mana sifat-sifat orang-orang Quraisy yang katanya begini, suka menolong? Mana? Saya ditolimi, diambil barang-barang tidak dibayar. Sudah putus asa karena sudah keliling, tidak ada yang balas, tidak ada yang mau temani. Teriakan ini didengar oleh pamannya Rasulullah SAW yang bernama Az-Zubair bin Abdul Muttalib, salah seorang anak tertua dari Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Beliaulah yang mendengarkan ucapan ini, lalu dia bilang, "Ma li hadza matruk?" Ini tidak boleh dibiarkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Ada orang datang ke kota kita, bawa barang untuk berjual beli, diambil barangnya terus tidak dibayar. Tidak boleh dibiarkan. Maka As-Zubair bin Abdul Muttalib mengumpulkan keluarga besarnya, Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim, Bani Murrah, di rumah seorang yang bernama Abdullah bin Jad'an. Jadi Bani Hashim, Bani Murrah, Bani Zuhrah, Bani Taim dikumpulkan. Jadi terahnya Rasulullah, Bani Murrah, Bani Taim, Bani Zuhrah, 4 suku besar di kota Mekah dikumpul melawan satu Al-As bin Wa'il. Dan ini menjelaskan kedudukan Al-As bin Wa'il di kota Mekah sampai harus dikeroyok. Az-Zubair kumpul menginisiasi pertemuan. Semua tokoh-tokoh Bani Hashim kumpul, semua tokoh-tokoh Bani Murrah, Bani Zuhrah, Bani Adi kumpul. Bani Taim, Bani Adi di sisi sebelah kumpul. Apa isi kesepakatan? Mereka berkumpul untuk menyepakati, mereka bikin koalisi untuk menuntut bela, menuntut kehormatan, menuntut agar pria Subaidi ini dikembalikan hartanya oleh Aus bin Wa'il. Lalu mereka datang ramai-ramai ke rumahnya Al-Aus bin Wa'il. Nah, begitu datang, waduh, repot ini. Jagoan. Kalau yang sebelumnya tidak dipeduli sama Al-Aus bin Wa'il, nah ini kali ini paman-pamannya Rasulullah yang militan tidak. Kemudian itu nolong mafia selesai. Ya, Zubair bilang Al-Aus, kembalikan punya nyawa. Kembalikan. Nah, di mana perannya Rasulullah SAW? Ketika perundingan itu terjadi yang melibatkan Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Murrah, Bani Taim, Rasulullah ada di situ, duduk di situ sebagai seorang pemuda usia 15-20 tahun. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an hilfan, law du'itu bihi fil Islam la ajab. Sungguh aku menyaksikan sebuah pertemuan yang bersejarah di rumah Abdullah bin Jad'an bersama paman-pamanku ketika itu. Mereka bersepakat untuk menolong seorang pria yang datang dari Subaidi dia untuk mengembalikan harga dari barang yang diambil semena-mena oleh Aus bin Wa'il. Apa kata Rasulullah? Jikalau seandainya di dalam masa Islam saya diundang kembali untuk peristiwa seperti itu, maka saya akan datang dan memenuhi undangan itu. Itu artinya peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa yang berkesan bagi diri Rasulullah. Ketika keadilan
Rasa keadilan itu diinjak-injak oleh sebagian orang, maka Rasulullah SAW hadir di sana untuk ikut memberi peran, meskipun tidak seperti paman-pamannya. Kalau Abdullah Az-Zubair bin Abdul Muthalib kan memang dia inisiasi, tetapi kehadiran beliau menunjukkan keberpihakan beliau kepada apa? Kepada kebenaran. Makanya di sini posisi seorang muslim itu harus menunjukkan keberpihakan kepada kebenaran. Tidak boleh dia diam. Dia datang. Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an hilfan. Law du'itu fil Islam, law du'itu bihi fil Islam la ajab. Sungguh aku menghadiri sebuah perjanjian perkumpulan di rumah Abdullah bin Jad'an, dan andai peristiwa itu terulang di masa Islam dan aku diundang, aku akan hadir di sana. Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sahih juga, Rasulullah SAW bersabda, "Syahidtu hilfal mutayyibin ma'a ummati wa ana gulam, fama uhibbu anna li umrana wa inni ankutuhu." Kata beliau, sungguh aku telah menyaksikan sebuah pertemuan antara orang-orang yang baik memperjuangkan kebaikan bersama paman-pamanku. Karena pamannya yang inisiasi. Siapa pamannya? Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Beliau mengatakan, "Fama uhibbu anna li umrana." Saya tidak suka. Saya lebih suka peristiwa itu daripada saya mendapatkan onta yang berwarna merah. Tapi penting. Nah, inilah dua peristiwa penting yang dialami Rasulullah SAW di masa remaja beliau. Nah, faedah apa? Poin-poin apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Apa nilai-nilai fawaid yang kita bisa ambil dari peristiwa ini? Yang pertama, teman sekalian, sesungguhnya keadilan itu adalah nilai-nilai yang mutlak, yang bersifat universal, yang seharusnya harus senantiasa diperjuangkan oleh seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk selalu bersikap adil. Masyarakat Mekah yang notabene adalah masyarakat yang kesyirikan, penuh kemaksiatan, mereka tetap menjaga nilai keadilan ini. Mereka memperjuangkan nilai keadilan. Bahkan mereka bersepakat untuk menentang semua bentuk kesewenang-wenangan, semua bentuk ketidakadilan. Coba bayangkan, mereka syirik, mereka berzina, mereka mabuk, tapi tidak rela juga ada keadilan yang diinjak-injak. Dan ini menunjukkan setiap muslim harus menjadi berjuang keadilan. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimul akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena beberapa akhlak-akhlak mulia itu sudah dimiliki oleh orang-orang Arab. Menerima tamu, menjamin tamu, itu orang Arab. Aib itu kalau orang datang ke rumahnya terus tidak mereka jamu. Termasuk orang-orang Arab itu malu kalau kita makan di rumahnya terus kita gigit-gigit tulangnya. Karena bagi mereka itu berarti dagingnya kurang itu. Maka jangan gigit-gigit tulang ikan atau gigit-gigit tulang ayam. Kita kan kalau tersisa itu tulang-tulang, kalau kerenyes begitu sampai diperasi itu isi darah-darah. Ada yang begitu di sini? Ayo bikin grup. Ya, siapa adminnya? Masukin kue juga dong. Enak itu nikmat dong. Makan ayam apa begitu. Nah, itu orang Arab kalau lihat begitu dan berarti ikhwan ini masih mau kok dong, cuma habis. Jadi dikasih keluar lagi yang baru. Nah, satu juga teknik itu kalau nanti datang ke sana gigi tulangnya supaya tambah. Itu luar biasanya. Keramahan orang Arab itu seperti itu. Masya Allah. Rasulullah SAW datang untuk menyempurnakan itu, dielaborasi, dimasukkan menjadi ajaran Islam, diperindah menjadi dalam Islam, termasuk rasa keadilan ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah." Jadilah orang-orang yang adil, menegakkan keadilan. Ini perintah. Termasuk dalam hal ini adalah terhadap orang-orang yang menentang dakwah. Yang menentang dakwah, apalagi yang sama-sama berdakwah.
Hari ini kan mudah sekali kita ini. Mohon maaf ini, sikap seperti ini harus dihilangkan. Menjelek-jelekan orang, memvonis orang, menggelari orang dengan gelar-gelar yang tidak bagus, tidak boleh. Hanya karena kita berbeda pandangan dengan mereka, hanya karena kita berbeda ormas sama mereka, tidak boleh. Seorang Yahudi pernah menemui Rasulullah SAW. Lalu Yahudi bilang apa? Innakum tusyrikun, kalian juga berbuat syirik. Ini Yahudi ini bilang sama Rasulullah, innakum tusyrikun, kalian juga berbuat syirik. Taquluna masya Allah wa syi'ta. Bukankah kalian juga mengatakan masya Allah wa syi'ta? Orang-orang di antara kalian bilang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Itu kan syirik, kata orang Yahudi itu. Wa taquluna al-Ka'bah, dan kalian mengatakan demi Ka'bah. Itu syirik. Nah, karena sebagian sahabat masih suka bilang begitu. Masya Allah wa syi'ta. Demi Allah, atas kehendak Allah dan kehendakmu hai Rasulullah. Kalian juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Yahudi ini bilang itu syirik. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk lain kali kalau mau bersumpah, jangan bilang begitu lagi, tapi bilang wa rabbul Ka'bah, wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Dan kalau kalian mau mengatakan atas kehendak Allah, kalian katakan masya Allah thumma syi'ta. Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jangan menyandingkan kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mendengarkan ucapan Yahudi lalu mengoreksi sikap sebagian sahabat. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam penjelasan beliau terhadap Kitab Tauhid yang berjudul Taisirul Azizil Hamid fi Syarh Kitab Tauhid. Beliau bilang, "Wa fihi qabulul haqqi mimman jaa'a bihi wa in kana aduwwan mukhalifan fid din." Pelajaran terpenting dari peristiwa orang Yahudi yang mengoreksi sikap sebagian sahabat itu, kata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, cucunya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menulis Taisirul Azizil Hamid, salah satu syarah Kitab Tauhid yang paling bagus. Apa kata beliau? Wa fihi qabulul haqq mimman jaa'a bihi wa in kana 'aduwwan wa mukhalifan fid din. Pada peristiwa ini terdapat pelajaran bagaimana seharusnya kebenaran itu diterima. Seharusnya kita menerima kebenaran meskipun datang dari orang yang memusuhi kita dan memusuhi agama. Coba lihat sikapnya penuntut ilmu sekarang. Yang mereka hadapi sesama saudara, sesama ikhwan, sesama orang yang menempuh jalan. Mungkin berbeda pendapat, mungkin berbeda mazhab, berbeda ormas, organisasi. Ditahdir, divonis macam-macam, digelari gelar macam-macam. Ini sikap yang tidak adil. Rasulullah SAW, perkataan orang Yahudi diterima. Makanya kayak Sulaiman bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad Abdul Wahhab mengatakan itu. Dalam peristiwa ini ada petunjuk tentang keharusan menerima kebenaran dari manapun datangnya, meski dia adalah musuh yang memusuhi kita atau yang memusuhi agama Allah, yang menyelisihi agama. Gimana dengan orang sama-sama penempuh jalan? Nah, inilah sebabnya ikhwan sekalian, keadilan itu adalah merupakan nilai yang dituntut dari setiap umat manusia, terutama bagi para penuntut ilmu, para dai, terutama ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu pernah ditanya, "Ma ra'yukum fi man idza arada an yuqayyima shakhsan la yadhkur ma ladayhi min khairin bal yadhkur musa'ahu faqat." Masa'ahu faqat. Jadi beliau ditanya, bagaimana pendapat Anda wahai Syekh tentang orang yang menilai orang lain, menyebutkan orang lain. Lalu ketika dia memaparkan tentang orang lain, dia tidak sebutkan kebaikannya. Semua buruknya saya disebut. Fulan hizbi, fulan begini. Paham kan? Ya. Saya sebut. Begini fulan. Buruknya saya tidak disebut kebaikannya. Apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Inna hadha min al-ijhaf wal jur, li'anna Allah 'azza wa jalla yaqul fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu
wa aqrabu littaqwa. Ayat yang sangat jelas, terang. Apa kata beliau? Ini bentuk kesewenang-wenangan, ini bentuk kezaliman, dan ini bentuk ketidakadilan di dalam menikahi orang-orang. Ini siapa yang bilang? Salah seorang dianggap imam pada zamannya, disebut faqihuz zaman. Saya sendiri alhamdulillah memoleksi karya-karya beliau. Al-Qaulul Mufid fi Kitab At-Tauhid. Saya punya. Syarah Umdatul Ahkam, 2 jilid saya punya. Tambihul Afhan fi Syarhi Umdatul Ahkam, 1 jilid saya juga punya. Karya Syekh Muhammad, karena beliau termasuk ulama yang sangat adil dalam menilai. Tidak gampang, tidak senonoh. Lisannya beliau itu tidak tajam menyoroti orang lalu bersikap semena-mena. Dan ini yang seharusnya menjadi nilai kita. Ini poin pertama. Yang kedua, hilful fudul atau peristiwa hilful fudul, perjanjian al-fuduli. Meskipun memang kita bilang orang Mekah itu jahil, orang Mekah itu sesat, jahiliyah dan seterusnya. Peristiwa hilful fudul itu seperti oase di tengah gurun. Tahu oase? Orang Arab bilang waha. Apa itu oase? Oase itu kira-kira begini. Antum datang ke sebuah daerah jauh dari pemukiman penduduk, ya kan? Jauh dari pemukiman penduduk, tidak ada air, tiba-tiba ada segelas kopi, masya Allah, itu oase. Maksudnya begini, oase itu sumber air di tengah gurun pasir, itu namanya oase. Ada Google, coba ketik. Waha, orang Arab bilang waha. Jadi waha itu seperti oase di tengah gurun, sumber air, kolam kecil di tengah gurun. Kering semuanya, tapi di tengah-tengahnya ada air. Hilful fudul, di mana mereka membela keadilan, itu seperti oase di tengah gurun yang panas. Mereka ini berzina, musyrik malah. Orang-orang itu menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon, menyembah batu. Tapi ada nilai yang masih hidup di tengah mereka, nilai keadilan. Maka kata para ulama kita, seorang dai itu tidak boleh bersikap apatis, fatalis dalam melihat dan menilai masyarakat. Sudah, tidak bisa saya mengajar di Rosa di situ. Bayangkan Ustaz itu, saya ceramah semuanya main handphone. Ya, saya ceramah ada yang ngantuk, ada macam-macam. Tidak seberapa orang yang hadir begitu. Dai tidak boleh dalam benaknya tertanam hal seperti itu. Susah. Kayak cuma gempa bumi yang bisa menyadarkan mereka. Sampai timbul sikap putus asa yang tidak. Di tengah masyarakat akan hidup satu atau dua nilai kebaikan, dan itu yang perlu dieksplor, digali, kemudian dielaborasi. Elaborasi, ya seperti itu. Ya, untung paham atau tidak terserah saya. Saya yang bicara. Diambil, dikumpulkan, diperindah. Selalu ada nilai-nilai. Coba lihat. Apa itu di warkop itu? Cuma ngumpul di situ, mulai dari pagi sampai malam, ngopi, ngepul. Bro, antum hidup di dunia kekinian. Zaman now. Saya baru-baru ketemu seorang ikhwah ngaji. Ditegur sama ikhwah kita. Dia ngaji, kenapa tidak pernah di situ? Banyak asap rokok. Saya tidak tahan asap rokok. Bro, saya mau bilang sama dia, bro, mereka ini, oke lah, mereka merokok, tapi mereka butuh disentuh. Mereka punya hati. Mereka bukan pisau belati. Rocker juga manusia. Mereka ini butuh disentuh, butuh dibelai hatinya, butuh diajak. Kalau antum tidak ada di sana, lalu siapa yang ajak mereka? Allah, siapa yang peringati mereka tentang sholat? Antum hidup di dunia kekinian di mana masyarakat sudah seperti ini. Dai, ikhwan harus turun di tempat itu untuk memberi warna. Antum di masjid, antum di majlis, berpindah, nantaqil ila majlis kada wa kada min masyayikh kada wa kada, dari syekh guru, berkumpul di taman-taman surga. Iya, sahih.
Tapi siapa yang transfer nilai taman surga ini ke tengah masyarakat kalau bukan antum? Sentuh mereka, ajak mereka dengan kebaikan. Ustaz, sudah tidak. Hilful fuhul menjadi contoh bagi kita. Bagaimana seorang dai harus memanfaatkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Tidak boleh ada pendapat seperti itu. Sudah. Hati mereka sudah terkunci, Ustaz. Siapa yang bilang? Antum yang kunci? Antum yang kunci baru pergi? Antum yang punya gemboknya? Ini pelajaran besar bagi para dai, kata para ulama kita. Nah, kemudian yang ketiga, kezaliman itu adalah sebuah sifat atau akhlak yang tertolak secara universal juga. Secara asal orang tidak suka kalau orang tidak adil, betul tidak? Orang boleh saja berbuat tidak adil, tapi kalau diperlakukan tidak adil marah. Ada kan yang begitu? Kenapa? Karena memang kesewenang-wenangan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi kalau dia terjadi di tengah umat, di tengah manusia, pasti dia tolak. Dan Islam datang untuk memerangi ketidakadilan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW hadir di situ untuk menjelaskan dan menegaskan keberpihakan. Kemudian, teman sekalian, yang lain adalah yang keempat, bolehnya berkumpul, bolehnya membuat kesepakatan, bolehnya membuat perjanjian untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dan ini juga menunjukkan bolehnya berorganisasi. Jadi kalau sekedar berkumpul begitu saja boleh, apalagi membuat anggaran dasar, membuat aturan-aturan, itu boleh selama memperjuangkan kebaikan. Yang tidak boleh kalau kejahatan yang terorganisir. Gimana caranya ini supaya gedung bisa hancur? Siapa panitianya? Apa itu gedung ini? Siapa yang siapkan api? Siapa yang siapkan? Ini yang tidak boleh. Anu sekali itu. Ini. Tapi kalau antum bangun peradaban, bangun dakwah, bangun amal soleh, masya Allah, bukan hanya boleh, wajib. Nah, ini termasuk di antara ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan dia termasuk di antara tolong-menolong di dalam kebajikan. Nah, kemudian yang lain, teman sekalian, yang kelima, yang terakhir yang kita bisa sebut hari ini, hendaknya setiap muslim itu harus berada di dalam nilai-nilai kebajikan dimanapun dia berada. Selalu berada di dalam amal soleh dan kebajikan. Seorang, apalagi pemuda di zaman kemerdekaan, harus berada. Jangan orang pasang umbul-umbul di kelurahan, antum tidak muncul. Kerja bakti di sekitar masjid, tidak muncul, hidup dengan dunianya sendiri. Di mana tinggal itu Ustaz Fulan? Ustaz Fulan, yang mana itu? Yang itu yang tidak dikenal. Kan lucu itu. Ada Ustaz, ada ikhwan tinggal di lingkungan, orang acuh. Oh itu yang tidak pernah senyum itu kalau lewat Yang NMAX itu kalau dekat-dekat itu agak keras. Justru dikenal dengan nilai yang tidak baik. Itu yang kalau datang ke masjid tidak pernah ngomong sama kita, yang cuek, yang kalau ngopi tidak pernah panggil-panggil. Orang justru kenal dengan timah yang jelek, timah sayyi'ah, nisa yang sayyi'ah, ciri yang tidak bagus. Oh Ustaz Ikram, oh masya Allah, buruk itu. Oh Ustaz Hakim, subhanallah Ustaz Hakim itu, masya Allah ya gitu deh misalnya. Pokoknya adalah, itu kan bagus. Tapi kalau kenal kipas, oh jangan rumahnya, padahal bukan di situ. Saking bencinya orang sama dia. Oh kita saja, dia aja, padahal di timur rumahnya. Kata para ulama kita, kehadiran Rasulullah di usia muda di sini menunjukkan kepada kita seorang dai harus hadir dan hidup di tengah masyarakat. Bukan hanya hadir ketika momen-momen tertentu, tidak, tapi memang bersama masyarakat. Ada masalah dia yang dipanggil, ada apa-apa dia yang dipanggil. Itu kan keren kalau gitu. Saya bilang kemarin tadi di waktu, jadilah kita menjadi bagian
dari solusi masyarakat. Jangan jadi bagian dari problem. Orang dipanggil gara-gara kita. Nah, kalau sampai ada orang gila datang ke masjid, kita juga dipanggil. Bukan dipanggil sesama orang gila, bukan. Tapi dalam konteks mengatasi itu. Ada ular misalnya. Ada ular. Pak Ustadz juga dipanggil. Ada kalajengking, ada tikus, Pak Ustadz. Itu menunjukkan betapa masyarakat sangat dekat dengan dia. Sampai hal-hal kecil juga sama dia. Ya, ada ibu pemadam kebakaran. Dipanggil manjat itu lebah. Saya bilang, itu kan kebakaran, kenapa manjat lebah? Dibilang sekarang itu ada bagian penyelamatan di damkar pemadam. Yang persoalan seperti ular, kita juga terjun. Nah nanti itu dia bilang sendiri, ibu, jangan sampai nanti ikan hias orang lepas di selokan kita juga dipanggil. Saking ininya itu. Nah, tapi dalam konteks orang dai itu harus aktif. Jangan kata Syekh Ali As-Salabi, la ayyakuna rahman minal arham ala hamishil adati fi bi'atihi wa mujtami. Saya sangat suka sekali ungkapan beliau ini. Sirah Nabawiyah oleh Syekh Dr. Ali bin Muhammad As-Salabi. Apa kata beliau? Seorang pemuda, seorang muslim, apalagi seorang aktivis, jangan hanya menjadi catatan kaki pada sebuah peristiwa. Jangan hanya jadi angka-angka masuk dalam data statistik penduduk kecamatan Soreang. Salah satunya ada nama kita, kakaknya ada, tapi tidak ada perannya. Iya di data administratif ada, tapi perannya tidak muncul di tengah permukaan, di atas permukaan. La ayyakuna rahman minal arham. Jangan kita hanya jadi angka-angka saja. Di sensus penduduk, data-data sakit, oh ada datanya itu, ada datanya di puskesmas. Kenapa? Anaknya stunting, kurang gizi. Kan tidak keren kalau gitu. Oh ada namanya, iya ada namanya, tapi ada sekedar data, tidak ada. Jangan hanya menjadi hamish, catatan kaki. Harus jadi tokoh utama. Antum tahu catatan kaki kan? Seperti kita bilang. Ini catatan kaki. Hanya menjadi pelengkap. Jadilah ini. Jadilah orang-orang yang punya peran. Jadilah orang-orang yang punya kerja-kerja nyata di tengah masyarakat. Tidak boleh kita ini menjadi nomor, menjadi angka, menjadi catatan kaki. Dan itu terlihat dari peran Rasulullah SAW sejak beliau masih muda. Kita ini kan masih muda. Ada yang masih sudah merasa tua? Ustaz Muhammad Bu merasa tua? Menolak tua. Pokoknya apa ya? Usia boleh tua, tapi semangat harus selalu muda. Demikian kawan sekalian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Nah, insya Allah kalau Allah mudahkan berikutnya kita sudah langsung masuk pada persentuhan dalam artian pertemuan Rasulullah dengan Khadijah di usia sekitar 20 tahun lebih, 25 tahun. Nah ini juga banyak hakikat yang perlu kita ungkap. Ya, ternyata Khadijah itu mulai center-center Rasulullah itu sejak itu ya ada dia bukan center-center jelek bukan, karena SSB center-center bela. Ini tidak dalam konteks yang positif melalui Maisarah dan sahabatnya Nafisah. Nafisah ini kalau kita bilang sekarang sosialita. Ya. Kalau Khadijah itu adalah tokoh Mekah, salah satu anggota ladenan dayang-dayang itu adalah Nafisah. Nafisah bintu Munayyah. Nah, Nafisah ini disuruh sama Khadijah, oh lihat dulu itu, bagaimana sikapnya, bagaimana. Nah, Nafisah ini tanya sama siapa? Maisarah. Gimana dia cerita? Jadi intelnya Khadijah ini dua, Maisarah dan Nafisah. Dari dialah dia dapat informasi yang matang tentang kepribadian Rasulullah SAW. Dan Khadijah adalah wanita yang 2 kali menikah sebelum Rasulullah. Atik sama Abu Hala. Atik dan Abu Hala, keduanya meninggal. Tapi setelah menjanda, Khadijah adalah seorang wanita yang menjaga dirinya. Islam belum datang, tetapi nilai-nilai kehormatan tertanam kuat pada dirinya.
Makanya Allah memilih rahimnya menjadi lahirnya putra putri Rasulullah SAW. Digelari sebagai al-afifah at-tahirah, wanita yang suci dan menjaga kesucian. Dan ini menjadi teladan bagi kaum ibu, putri, dan termasuk kepada kaum laki-laki. Insya Allah kita akan ceritakan pada pertemuan. Demikian teman sekalian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.